Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Maria Yulita Pakul dalam mata kuliah Corporate Social Responsibility atau lebih dikenal dengan CSR. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas pengertian dan implementasi dari CSR, serta contoh dan elemen-elemen yang terdapat dalam kegiatan CSR di sebuah perusahaan. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Pengertian CSR. Jadi, secara umum, CSR adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu corporate yang artinya perusahaan, social yang berarti sosial, dan responsibility yang berarti tanggung jawab. Jadi, dapat dikatakan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Secara etimologi, kegiatan CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat luas serta pemangku kepentingan. Menurut Wijaja, perusahaan harus berperan serta dalam pembangunan sosial masyarakat. Perusahaan diharapkan mengurangi dampak kerusakan lingkungan atau tidak menyebabkan potensi kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, dalam kegiatan ini, perusahaan diharapkan meminimalisir dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dalam penerapannya, tentu CSR memiliki prinsip-prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu mengidentifikasi misi jangka panjang. Nah, di sini perusahaan memberikan kontribusi sosial yang besar jika kebijakan penting serta berlangsung lama, dan partisipasinya pada solusi jangka panjang. Jadi, di sini perusahaan benar-benar mengidentifikasi atau memikirkan jangka panjang dari CSR yang dilakukan. Prinsip yang kedua yaitu mengkontribusikan yang telah dilakukan. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar memaksimalkan atau memanfaatkan kontribusi yang mereka punya dan tentunya didasarkan pada keahlian. Yang ketiga, mengkontribusi jasa khusus skala besar. Nah, di sini perusahaan berdampak sosial besar ketika memberikan kontribusi khusus kepada usaha koperasi berskala besar. Dan yang keempat, menimbang pengaruh pemerintah. Nah, di sini perusahaan membutuhkan dukungan pemerintah dalam kegiatan CSR-nya. Karena hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Dan prinsip yang terakhir adalah menyusun dan menilai total pemanfaatan perusahaan. Nah, pada prinsip yang terakhir ini, jadi perusahaan juga memperhitungkan manfaat besar dari kontribusi sosial apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah dana dalam CSR. Dana dalam CSR ini ternyata sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74 ayat 2 yang berisi dana anggaran yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan dan terkadang menyesuaikan dengan peraturan di daerah tempat perusahaan tersebut berdiri. Dalam kegiatan CSR tentunya memiliki manfaat. Antara lain, manfaat yang pertama yakni manfaat bagi lingkungan hidup. Di mana dalam hal ini perusahaan aktif berkontribusi melalui program yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar perusahaan
dan dapat menyasar masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Dan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, yakni terbinanya hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah, dan tidak secara langsung membantu perusahaan untuk meningkatkan citra baiknya. Tidak secara langsung, perusahaan membranding dirinya dengan kegiatan sosial yang mereka lakukan. Berikut contoh-contoh program CSR, yakni rehabilitas alam, kegiatan kemanusiaan, pengelolaan limbah berwawasan lingkungan, penggunaan sumber energi terbarukan, budaya kerja ramah SDM, volunteering, pemberdayaan ekonomi karyawan, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan dari 3 program CSR yang sering dilakukan oleh perusahaan. Program yang pertama yaitu program Cause Related Marketing atau disingkat CRM. Dalam penerapannya, untuk dapat mencapai keefektifan, program ini yang pertama mengedepankan keaslian, di mana penjualan murni dengan keaslian produk untuk menjaga kepercayaan konsumen, menggunakan pemasaran dengan kampanye sosial untuk menyentuh emosi konsumen. Yang kedua, menjalin keakraban. Dengan kampanye sosial yang dilakukan, diharapkan dapat menjalin keakraban dengan konsumen. Yang berikut, melakukan branding. Nah, branding dilakukan untuk strategi pemasaran agar konsumen dapat tertarik dengan produk yang dipasarkan. Dan yang terakhir, melibatkan liputan pers. Kegiatan pemasaran dapat tersampaikan dengan cepat melalui pers. Program yang kedua yaitu Co-Social Marketing atau disingkat CSM. Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, PT Unilever mengadakan kampanye kesehatan dengan melakukan kampanye edukasi gigi sehat sejak dini dengan Pepsodent sebagai produk unggulan. Tidak secara langsung, PT Unilever mengedukasi masyarakat tentang kesehatan gigi sekaligus mempromosikan atau membranding salah satu produk mereka yaitu Pepsodent. Program yang ketiga yaitu Community Volunteering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise, atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Dalam program ini juga, perusahaan melakukan kegiatan sosial secara cuma-cuma. Misalnya, contoh, perusahaan mengutus tenaga relawan saat terjadi bencana. Dan keuntungan dari program ini adalah terciptanya hubungan yang tulus antara masyarakat dan perusahaan dan pencapaian kontribusi dengan meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan. Dalam CSR, ada stakeholder yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Stakeholder internal yakni pemilik bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal yaitu pelanggan, supplier atau vendor, pemerintah, dan masyarakat.
Fungsi dari stakeholder-stakeholder tersebut adalah yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan, yang kedua, mendukung keuangan, yang ketiga, menjalankan operasional perusahaan, dan yang keempat, mengarahkan manajemen, dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR adalah kegiatan sosial dari perusahaan kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lingkungan dengan melibatkan stakeholder dan tidak secara langsung dapat meningkatkan branding dari perusahaan tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kali berikut. Selamat pagi.